Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi farada alaikumus siyam fi syahri Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dan mari kita berselawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan kultum kita hari ini merindukan nilai kebaikan. Salah satu tujuan puasa melatih bulan tarbiyah, riyadhah untuk melatih kita menjadi orang yang selalu dekat dengan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia tercerahkan untuk melakukan hal-hal kebaikan dan mendapatkan nilai kebaikan. Setiap kita tentu merindukan nilai kebaikan. Puncak kebaikan itu adalah ketika seseorang mendapatkan cahaya ilahi. Ketika seseorang mendapatkan nilai ketaatan. Ketika seseorang mendapatkan nilai takwa. Dan inilah salah satu tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang baik. Supaya kamu bertakwa. Tattaqun ini bentuk kalimat yaitu fi'il mudhari' yang sedang dan akan. Jadi kalau kita berpuasa, artinya sedang berpuasa, kita akan mendapatkan nilai takwa. Dan habis berpuasa, kita pun akan mendapatkan takwa. Bersifat istimrar. Maka rindukanlah nilai-nilai itu dalam setiap saat, supaya kita mendapatkan pencerahan selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai kebaikan itu Bapak jamaah rahimakumullah, paling tidak ada berapa hal. Yang pertama, orang mendapatkan pencerahan kebaikan itu dia melalui proses irsyad. Kecerdasan untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang benar. Dan untuk kita ketahui, nilai itu sudah ada dalam diri kita. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Naluri kita ini sudah ada sinyalnya gitu, untuk melakukan hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang jahat, fujur gitu. Maka selalu kita asah irsyad kita gitu. Ramadan membentuk itu Pak, mengasah kecerdasan kita untuk melakukan hal yang benar gitu, hal yang baik dalam hidup. Yang kedua, kita mendapatkan hidayah. Selalu kita mohon kepada Allah supaya kita mendapatkan petunjuk dalam hidup ini gitu. Ada yang ketiga, taufik. Hidayah itu diberi kekuatan kita untuk melakukannya gitu. Maka kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila ijtinabah. Ada orang yang tahu dia benar, tapi kadang-kadang dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya gitu.
Ada orang yang tahu fadilah sholat berjamaah itu luar biasa, 27 derajat dibanding sholat sendiri. Tapi kadang-kadang dia tidak dapat kekuatan untuk melakukan itu. Bersedekah gitu. Di bulan Ramadan lebih utama. Tapi kadang-kadang dia tidak mendapatkan kekuatan untuk melakukan pengetahuannya itu. Ada yang keempat, namanya berkah. Gitu. Berkah. Berkah itu secara sederhana, ziyadul khair. Gitu. Kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari apa yang kita miliki hari ini. Kalau hari ini Bapak Saudaraku diberikan kesehatan oleh Allah gitu. Tentu kesehatan itu bertambah kebaikan kita dengan Allah berikan kesehatan itu. Ketika Allah berikan kekayaan harta, dengan harta itu bertambah kebaikan yang kita lakukan. Allah berikan kebaikan panjang umur gitu. Bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini gitu. Tentu ziyadul khairnya semakin bertambah umur kita, semakin bertambah kedekatan kita kepada Allah dan semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah. Maka itu kita akan mendapatkan nilai kebaikan, Pak. Dan puncak kebaikan itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita ini, Pak, di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Untuk mendapatkannya salah satunya adalah berpuasa. Berpuasa ini mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang tak terhingga, Pak. Pencerahan kecerdasan yang tak terhingga. Kecerdasan kehidupan yang tak terhingga. Gitu. Itu dari ibadah puasa. Gitu. Karena puasa itu dijelaskan dalam hadis, Allah tidak menjelaskan rewardnya, Pak. Berapa gitu. Berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Amalan yang lain diberi penjelasan. Kalau kamu melakukan kebaikan, maka al-hasanatul usr. Kamu akan mendapatkan 10 gitu. Ila sab'imi'atin di'fin gitu. Hingga mendapatkan 700 kebaikan. Faqala Allah Ta'ala illa siyam. Kecuali puasa gitu. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Fa innahu li. Puasamu itu adalah untukku. Aku yang akan membalas gitu. Balasannya macam-macam, Pak. Ini kan panas yang luar biasa nih, Pak. Kalau kita berdiri di jalan raya, itu dalam hitungan detik itu air 1 botol itu bisa kering dalam hitungan detik. Kalau kita berjalan itu sudah naik fata morgana gitu. Saking panasnya. Tapi kenapa kita bahagia, Pak? Logika mana itu? Kita haus tapi bahagia gitu. Kita lapar tapi bahagia gitu. Dibahagiakan oleh Allah gitu. Dan itu tidak ada nilainya, Pak. Kecuali kita yang merasakannya gitu. Bapak jamaah rahimakumullah, maka kejarlah kebaikan-kebaikan itu. Dan itulah nilai kita tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Buya Hamka pernah menyuruh murid-muridnya, bawalah kambing ini ke binatang ternak, ke pasar ternak. Gitu. Dan kamu tanya harganya. Gitu. Karena kambing itu sama besarnya, sama jenis kelaminnya. Gitu. Akhirnya muridnya datang ke Hamka, harganya hampir sama nilainya. Maka kata Buya Hamka, karena kambing itu sama tahunnya, umurnya, sama betina, maka memang akan sama dinilai orang gitu. Tapi tidak dengan kamu wahai anak-anakku gitu. Meskipun kamu sama kelasnya gitu, sama
jenis kelaminmu gitu. Tapi nilaimu di hadapanku akan berbeda. Apalagi di hadapan Allah. Nilaimu terletak pada kebaikanmu. Maka Bapak kaum muslimin rahimakumullah, nilai kita terletak di hadapan Allah itu adalah nilai ketakwaan dan kebaikan yang kita lakukan. Maka berupayalah semaksimal mungkin untuk melakukan Ramadan ini dengan sepenuh hati. Agar kita mendapatkan pencerahan. Agar kita mendapatkan petunjuk dalam hidup ini. Agar hidup kita berkah. Semakin hari semakin muncul ketaatan kita kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu jamaah rahimahullah, di hari pertengahan Ramadan ini yang belum sempat memaksimalkan Ramadan, minta tolonglah kepada Allah agar kita dikuatkan untuk maksimal. Bahkan Tolhah gitu pernah menceritakan pahala orang yang berpuasa itu melebihi orang-orang yang berjihad. Melebihi pahala yang berjihad. Suatu ketika Tolhah bermimpi dengan sahabatnya yang satunya meninggal di medan perang, yang satunya selamat. Tapi dalam mimpinya itu Talhah bin Ubaidillah melihat ternyata yang masuk surga itu yang selamat. Lalu dia melaporkan kepada Rasulullah. Talhah ini sahabat Rasul, Pak. Bukan mimpi semarangan gitu. Dan sepupunya Abu Bakar gitu. Dan salah seorang sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasul gitu. Dia bercerita kepada Rasul, ya Rasulullah, ada seorang sahabat gitu. Ada 2 orang sahabat yang setia sekawan gitu. Kalau bahasa kita mungkin bestie, Pak. Dia sama-sama ikut ke medan perang. Yang satunya syahid, yang satunya selamat gitu. Tapi dalam mimpiku kutemukan yang satunya masuk surga gitu. Yang satunya tidak gitu. Yang satu itu yang masuk surga itu yang selamat di medan perang, bukan yang mati syahid. Sehingga Rasulullah menjelaskan yang satu itu setelah dia bersyahadat lalu dia ikut ke medan perang dan tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Dia mati sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Yang satu itu dia bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tidakkah kita merasakan nikmat Allah yang begitu indah saat-saat kita melaksanakan amal ibadah kita di bulan Ramadan, diberi umur yang panjang supaya berkah, diberi akal yang sehat supaya mendapatkan kecerdasan. Tentunya kita melaksanakan mengasah Ramadan kita dengan maksimal mungkin. Yang belum tadarus minta tolong bertadaruslah, Pak. Yang belum biasa untuk sholat berjamaah, berjamaahlah sebelum nanti akan meninggalkan Ramadan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.